Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia dan peninggalan-peninggalan Jepang di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara-negara besar dari Eropa dan juga negara Asia. Salah satu di antaranya yang pernah menjajah Indonesia yaitu bangsa Jepang. Nah, Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Nah, di mana pada saat itu juga pasukan tentara Jepang pertama kalinya mendarat di 3 kota di Indonesia, yaitu Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Nah, setelah beberapa hari ataupun setelah beberapa minggu, Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 tanpa ada syarat apapun. Sehingga pada saat itu juga kekuasaan Hindia Belanda berganti tangan dari penjajahan Belanda dan sekarang diambil oleh penjajahan Jepang. Kita masuk pada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dibuat oleh bangsa Jepang. Nah, yang pertama, kebijakan politik dan pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bangsa Jepang itu sudah mengubah kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh para penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Nah, di mana pada masa penjajahan Belanda, Indonesia itu sudah mempunyai organisasi-organisasi ataupun pergerakan-pergerakan nasional pada masa penjajahan Belanda. Tetapi ketika pergantian ataupun Jepang sudah menyediakan organisasi-organisasi atau pergerakan-pergerakan yang baik untuk bangsa Indonesia. Nah, ada 3 organisasi yang dibuat oleh bangsa Jepang, yaitu yang pertama ada Putra Jawa Hokokai. Nah, di mana pada organisasi-organisasi yang sudah dibuat oleh Jepang itu tidak mengalami suatu perubahan atau pergerakan, di mana pada masa 3A itu tidak berjalan secara relatif, sehingga dirubah menjadi Putra, yang dimana pada pemimpin-pemimpinnya itu memakai tokoh-tokoh nasional, di antaranya ada Muhammad Hatta dan teman-teman yang lain. Kemudian tidak lama berselang, dari Putra berubah lagi organisasinya menjadi Jawa Hokokai. Jepang membentuk 3 pemerintahan militer, di antaranya pemerintahan militer Angkatan Darat yang ke-25, di mana pusat yang berada di Sumatera dengan berpusat di daerah Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat yang ke-26 Jawa dan Madura yang berpusat di daerah Jakarta. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut yang berada di selatan kedua, yaitu Sulawesi dan Kalimantan yang berpusat di Makassar. Yang kedua, kebijakan-kebijakan militer. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa kekuatan militer Jepang itu sangat besar, di mana tadi di awal sudah saya memberikan pengantar bahwa kekuatan militer Jepang itu sangat kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang ada di Eropa. Nah, di sini Jepang membentuk suatu ataupun sebuah organisasi-organisasi militer dan semi militer. Di antaranya ada 4 organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama ada Seinenda, yang kedua ada Keibodan, yang ketiga ada PETA, dan yang keempat ada Heiho. Yang ketiga adalah kebijakan sosial dan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa ekonomi ataupun sosial pada masa Jepang di Indonesia itu sangat besar pengaruhnya, di mana ada beberapa kebijakan-kebijakan Jepang terhadap Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, pengambilan aset-aset pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada saat itu Jepang mengambil sebagian hasil ekonomi dari pihak Belanda. Dan yang kedua adalah kontrol terhadap perkebunan
dan pertanian rakyat. Nah, di sini Jepang sangat membutuhkan hasil-hasil pribumi atau hasil-hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Untuk itu Jepang melakukan sebuah hubungan perdagangan dengan Indonesia, tetapi itu tidak menjadi kenyataan. Tapi Jepang sangat ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia karena sumber daya alam Indonesia itu sangat besar dan sangat bermanfaat bagi Jepang. Yang ketiga adalah kebijakan moneter dan perdagangan. Dan yang keempat, sistem ekonomi perang. Yang keempat adalah kebijakan-kebijakan di bidang budaya. Dan yang terakhir, kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Sifat dan dampak kependudukan militer Jepang di Indonesia. Yang pertama, sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Yang bagian A, menghapus gerakan ataupun pengaruh bangsa barat dari kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Bagian yang kedua, dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama dalam bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang militer, dan bidang kependidikan. Sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Saya Reinhard Oka Penelalang dari program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.